sampean pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampean tidak menikah itu sulit. Sampean dengan menikah ketika semua saksi mengatakan sah, wali sampean. Kalau menurut Abu Thalib Al-Makki, Abu Thalib Al-Makki itu adalah muallif kitab Qutil Qulub fi Muamalatil Mahbub. Beliau mengatakan an-nikah itu adalah adna darajatin tunalu bihil wilayah. Jadi ini kan santri pasti tahu itu. Kalau omongan saya ini tidak bohong gitu maksud saya. Ini bisa dipertanggungjawabkan omongan saya ini. An-nikah itu adalah adna halin tunalu bihil wilayah. Menikah adalah tingkat terbawah untuk mencapai derajat wilayah, derajat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menikah ini harusnya 50% masalah sampean yang kemarin membuat sampean masalah nggak fokus, ngaji nggak tenang, berdakwah nggak semangat, khitobah nggak bunyi mulutnya. Ya, harusnya dengan menikah ini sudah selesai. Harusnya begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tazawwaja faqad ahraza nisfatin, falyattaqillah fil nisfis sani." Ada riwayat mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfatin, falyattaqillah fil nisfil baqi." Tergantung kitab sama semua wajah apa ya, tak paham. Tapi jelas riwayatnya itu. Pokok sama rapi, 50% masalah harusnya sudah selesai. Maka kita bertanggung jawab untuk kemudian mendoakan semoga setelah menikah ini panjenengan dimudahkan dalam setiap langkahnya, dalam mencari rezeki, dalam berjuang, kemudian kalau sudah waktunya benar-benar mendapatkan dzurriyyah thayyibah. Penting itu Pak, mendapatkan dzurriyyah thayyibah itu penting. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sungguh banyak, luar biasa. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsira wa ajalluha binajabatil aulad. Tidak ada nikmat yang bisa kita hitung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari sekian banyak nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya tadi, yang paling istimewa adalah ketika kita diberi keturunan-keturunan yang sukses, keturunan-keturunan yang baik. Sukses itu kan macam-macam, tapi menurut kita kaum muslimin, sukses itu adalah yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Dan lagian saya juga heran, sama itu santri Boyo kok bisa membajak santri Pelosok itu gimana ceritanya? Ampuh itu. Semoga ini benar-benar besanan yang barokah. Luar biasa ini, besan antar dua pondok yang cukup luar biasa. Dari Lirboyo, kemudian ini lagi luar biasa betul ini Pak, luar biasa. Semoga benar-benar manfaat, benar-benar barokah, benar-benar lestari. Nggih. Cari istri itu tidak sulit, tidak mudah. Cari istri itu benar-benar tidak mudah. Tidak semudah, mohon maaf, bagi teman-teman yang bukan santri. Kalau seorang santri, cari istri itu adalah perkara sulit, Pak. Jadi jangan kemudian menjadi sebuah bulian. Kok belum nikah? Kok jomblo? Kok tidak laku-laku? Enggak, cari istri itu sulit. Cari istri itu tidak mudah. Dan ketika kita sudah mendapatkan istri yang tepat, insya Allah luar biasa hasilnya. Lalu penting itu, penting betul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebenarnya saya lupa awalnya, aglil minad dunya ta'ish hurra, aglil minad dunub yahuna alikal maut, wanzur aina tadau waladak fa'inal irqad tasas. Wanzur aina tadau waladak fa'inal irqad tasas. Ada riwayat mengatakan aklil minad den ta'ish hurra. Ini lebih populer. Kamu kalau punya hutang jangan banyak-banyak. Kamu kalau punya hutang jangan banyak-banyak. Tapi jangan nggak punya hutang kayak orang hebat aja. Ya ada lah hutang, tapi jangan banyak-banyak supaya kamu bisa hidup merdeka. Wa aklil minad dzunub yahuna alikal maut. Kalau kamu punya dosa jangan banyak-banyak. Ya sedang-sedang saja, tapi jangan nggak punya dosa. Itu menungso berarti itu. Apa ini yang duit dosa kami curah kakek supaya kita ini mati mudah. Kita tenang, mati ya mati loh. Dosanya apa ya? Coba dipidai, coba ditahlili, itu gak ngerepoti tangga-tangga nih, diluk kono wes lunas dosanya. Aklil minad dzunub yahuna alikal maut. Dan yang paling penting, wanzur aina tadau waladak fa innal irqad dasas. Kamu kalau cari perempuan, cari istri, pilih betul fa innal irqad dasas.
Karena asal nasab, watak dari seorang ibu sangat menonjol pada akhirnya di diri seorang anak, seorang keturunan. Penting banget. Al-umum madrasatun in a'dadaha a'dada syi'ban tayyibal aqrab. Ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anak kita. Ketika ibu kita siapkan dengan baik, maka ada potensi yang kuat kita mendapatkan keturunan-keturunan yang baik. Sampean kan ngaji, sampean mesti pernah dengar namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Iya kan? Mesti dulu lah. Abul Aswad Ad-Du'ali suatu ketika mengumpulkan putra-putranya. Mengumpulkan putra-putranya, kemudian beliau berkata, "Hei anak-anakku, hei anak-anakku, menurut kamu saya ini bapak yang bagaimana?" Ternyata anak-anaknya menjawab, "Panjenengan anak ya, seorang orang tua, seorang bapak yang luar biasa baiknya." Kemudian beliau meneruskan, beliau menjawab sendiri, "Qad ahsantu ilaikum sighara wa kibara wa qabla an tuladu." Qad ahsantu ilaikum sighara wa kibara qabla an tuladu. Kamu itu telat. Saya ini ihsan kepada kalian. Saya ini baik kepada kalian. Mulai kamu kecil sampai kamu dewasa, bahkan mulai kamu belum dilahirkan. Akhirnya anak-anaknya pada heran. Anak-anaknya muskil. Wa kaifa qad ahsanta ilaina qabla an nulad? Bagaimana mungkin jenengan bisa ihsan dengan kita padahal kita belum dilahirkan? Ternyata beliau menjawab, Bitaghayyuri ummahatikum min haitsu la tu'adun. Sebab saya mencari ibu-ibu kalian. Tidak usah ditiru masalah ibu-ibu ini, paham ya? Tidak usah ditiru, ibunya satu saja. Khusus kata-kata Bitaghayyuri ummahatikum min haitsu la tu'adun. Karena saya milih ibu kalian itu dari tempat yang kamu tidak akan pernah dibully karenanya. Kamu tidak akan pernah dicela karenanya. Kamu gak bakal dihina oleh teman-temanmu, sanak saudaramu karena ibumu. Tidak mungkin, karena ibumu saya ambil dari tempat yang luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, iyyakum wa hadra'ad diman. Kamu jangan sekali-kali dapat perempuan hadra'ad diman. Kalau itu kata-kata hadra'ad diman masih asing, sama dengan hari ini, jadi juga asing. Hadra'ad diman itu apa? Kala itu para sahabat bertanya, wa ma hadra'ad diman ya Rasulullah? Al-mar'atul hasna fil mambatis sud. Perempuan-perempuan cantik, tapi dia tumbuh besar di tempat-tempat yang tidak baik, yang kurang sehat, di lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang kurang sehat. Dan insya Allah, siapa tadi namanya? Rafahiyah nih insya Allah merupakan perempuan yang baik. Loh, perempuan yang baik memang hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi Allah, sebentar saya lupa awalnya. Tapi mau ingat tapi lupa awalnya, sebentar. Memang saya itu bukan pembicara, saya itu tukang ngopi, tukang jagongan. Jadi mohon maaf saya kalau misalnya saya ngomong nggak rumput, karena saya ngomong itu sesuai dengan apa yang saya ingat, bukan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua. Menikah ini hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu dari Sayyidina Umar dan dari Abdullah bin Umar. Mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan min zawjatin salihah. Tidak ada hadiah Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa setelah kita ini diberi ketakwaan, diberi sifat khasyah, diberi sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi atau lebih istimewa daripada zaujatin salihah, daripada perempuan yang baik. Zaujah salihah itu bagaimana? Zaujah salihah itu sebetulnya simpel sekali. Walaupun dikatakan dalam beberapa kitab, misalnya kayak kitab I'anah dan lain sebagainya, al-mar'atu salihah kal-hura bil a'sam. Perempuan yang saleh itu adalah barang langka yang kayak tidak ada di dunia ini. Tapi pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati mar'ah salihah itu sepele sekali. Artinya sepele itu simple, tapi sulit itu. Sulit. Perempuan idza amaraha ata'athu salihah. Idza amaraha ata'athu. Ketika kamu perintahkan, ketika suami perintahkan dia nurut. Saya nggak yakin istri-istri panjenengan ketika jenengan perintah nurut. Istrinya kiai belum tentu nurut. Idza amaraha ata'athu wa idza nadhara ilaiha sarathu. Iya kan? Itu mas, mesti apa lo kamu? Kamu kan apa lo? Milih santri kan?
Wa idza nadhara ilaiha saratha. Ketika kamu lihat membahagiakan, ketika kamu lihat menyenangkan, kamu misalnya habis ngaji kemana, habis dakwah kemana, habis kerja mulai kapan, kamu pulang ke rumah, kamu lihat istri kamu langsung selesai semua kepayahan, kesusahan, ngono bukan rencananya. Ya harusnya begitu, kalau memang kamu mendapatkan zaujah salihah, ya harusnya begitu. Idza nadhara ilaiha sarathu, ketika kamu lihat, ketika kamu tengok, kamu langsung bahagia. Wa idza aqsama 'alaiha abarathu wa idza aqsama 'alaiha abarathu. Ketika kamu punya rencana, punya cita-cita, punya harapan yang luar biasa, istrimu ada di belakangmu untuk terus menopang kamu, mendukung kamu, menyemangati kamu. Wa idza ghaba anha, ketika kamu harus pergi, hafizat fi nafsiha wa malihi. Ada yang mengatakan, kalau bapak saya sering menggunakan riwayat satunya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, nasohat fi nafsiha wa malihi. Ketika kamu tinggalkan, misalnya kamu harus sowan ke Lirboyo, kowe kan di acara kemisan bang Lirboyo, gitu, ngaos hikam, ya kan, ngaji hikam, gitu? Harus kamu tinggalkan. Dia mampu menjaga dirinya dengan baik, harta-harta yang kamu tinggalkan diamankan dengan baik, tidak ada tamu-tamu yang tidak diundang dimasukkan. Imra'atun salihah, yes, ngono. Tapi ya enggak apa. Kita ini kan laki-laki. Laki-laki adalah penanggung jawab penuh terkait masalah keutuhan rumah tangga. Rabi penting, menikah itu memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah mempertahankannya. Oh, jelas itu. Sama sudah bergesa-gesa untuk segera ketemu? Belum kan? Sebentar lagi. Iya, itu penting ini penting masalahnya ini. Menikah itu memang penting, tapi jauh lebih penting dan jauh lebih sulit adalah mempertahankannya. Ini gini, positif gini, sepuh-sepuh ini sudah waduh. Yang jauh lebih hebat dan lebih istimewa adalah mempertahankannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma'ahallallahu halalan ahabba ilaihi minan nikah. Tidak ada barang halal yang paling diridhoi Allah melebihi menikah. Wa ma'ahallallahu halalan akraha ilaihi minat talaq. Tidak ada perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kayak perpisahan, kayak pegatan, kayak perceraian. Tidak ada. Ini santri mesti tahu, ada banyak hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diridhoi. Sama pengen contohnya yang penak ae kayak awakmu biasa nih. Ya kayak bukan awakmu tok, kayak kita semuanya itu loh. Jumat mau ngopi, sudah mulai qiraah, sudah mulai azan. Kita ya tenang-tenang saja ngecam kopi. Itu halal berarti, Pak. Lebu warung, pesen sak gelas. Jadi, akadnya jadi halal, sah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sedih lihat hambanya yang model kayak gitu itu. Atau yang paling sering kita lakukan, setiap hari kita lakukan, as-shalah fil bait bila udhri. Itu jadi salatnya. Tapi pangeran gak tertarik salat di rumah tanpa udhur. Tapi dari sekian banyak hal yang tidak ditertarik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih dibenci melebihi perceraian. Maka mempertahankan pernikahan adalah hal yang paten, hal yang patut. Rasulullah SAW dalam kitab Muslim mengatakan, sebentar, saya lupa awalnya. Aku tukang iling cerita ini tapi lali awal. Oh, tapi kan aku lumayan, setengah iling-iling. Inna iblis, itu dawe kanjeng Nabi. Wah iya, sangat bisa dipertanggungjawabkan omongan saya ini. Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma'. Iblis, pimpinan raja daripada para setan, itu membangun istananya di atas air, membangun istananya di atas air. Kemudian fayawa'asu sara riyahu, dia memberangkatkan prajurit-prajuritnya untuk menggoda kita semua. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Siapa yang punya kedekatan paling, siapa yang punya tempat duduk paling dekat dengan iblis dari sekian banyak setan adalah yang paling istimewa godaannya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum minhum fitnatan. Setelah dia berangkatkan prajuritnya, kemudian satu persatu lapor, satu persatu melaporkan hasil kerjanya, semuanya dijawab oleh iblis. Ma fa'alta syai'a, ma fa'alta syai'a, kamu belum melakukan apa-apa, kamu belum kerja apa-apa. Sampai ada satu setan yang kemudian melapor, saya telah mampu membuat
laki-laki menceraikan istrinya, langsung iblis lah ini baru kerja bagus, sini duduk sebelah saya, sini duduk sebelah saya. Ini hadisun sahihun, saman bisa lihat semuanya di kitab Muslim. Positif itu. Makanya tadi saya katakan bahwasannya menikah itu adalah tangga pertama, tangga terendah untuk kita mendapatkan wilayah. Panjang kanjeng Nabi juga da'u man nakahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa wilayatullah. Kalau memang kamu punya niatan baik dalam rangka menikah, kemudian orang tuamu, keluargamu menikahkan kamu dengan niatan yang baik, insya Allah semuanya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kita doakan semoga semuanya keluarga kedua mempelai ini benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akad ini benar-benar akad yang mustamiran min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Sebetulnya doanya jangan min yaumin hadza ila yaumil qiyamah, tapi min yaumin hadza ila yaumil liqa'ihi Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana istri kamu bisa kamu bawa, kamu antarkan sowan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir cukup itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Kiai, para Kiai semua mohon maaf ya, karena saya bangun tidur Kiai. Jadi otaknya nggak jelas, mulutnya nggak beres. Yes, pokoknya ya daripada nggak. Ya kadang nyampe sini kemudian dipegangi mic ya, tinggal ngomong saja. Memang kelebihan saya itu adalah ngopi jagongan, jadi saya anggap jagongan saja. Makanya tadi dengan perintah saya berdiri, saya tidak mau. Karena kalau sudah berdiri, saya tidak pernah lihat orang ngopi berdiri. Iya Pak, begitu masalahnya. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.